好了。这是祖曼异象。 一旦孵化，它必能使一方世界为之撼动。小心！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan Donghua by Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan Peming berusaha untuk mengecek kondisi dari Jing Yao. Untung saja dia ini baik-baik saja. 静瑶，可有受伤？我没事。 Si wanita sedikit terkejut bagaimana bisa dia itu lepas dari formasi ini. Padahal itu adalah praktisi pengumpulan Ki belaka. Tapi apapun yang dia dan tetua ini lakukan, semuanya sama sekali tidak berhasil. 倒是此人的招式看着有点顺，看来这阵法也不怎么样。 Pada akhirnya Jing Yao pun ingat bahwa nama tetua itu adalah Zhong Sheng. Beliau itu sangatlah kejam dan bahkan termasuk praktisi terkenal jahat di kerajaan Haoyu. Peming penasaran apakah Zhong Sheng memang sekuat kedengarannya. Zhong Sheng yang tahu Peming dapat menghancurkan formasi ini mencoba untuk melakukan penukaran. Dia berjanji akan menukarkan bunga Tian asalkan dia bisa keluar dari formasi ini. Selain itu, si wanita juga akan memberikannya hadiah. Sayangnya, hadiah yang ingin dia berikan tidaklah membuat Peming tertarik. Alhasil, ia pun memberikan beberapa harta yang dia miliki. Dengan semua ini, dia berharap agar Peming bisa membantu dirinya. Jing Yao yakin kedua orang ini pasti memiliki rencana yang jahat. Karena di saat keluar mereka pasti akan melakukan perlawanan. Peming pun mengerti, jadi dia meminta untuk menyerahkan benda-benda itu terlebih dahulu kepadanya. Apalagi penghalang ini tidak bisa menahan benda itu. Langsung saja kedua orang ini pun memberikan harta mereka kepada Peming. Setelah menerima semuanya, Peming mulai melancarkan serangan ke formasi itu. Keduanya berharap banyak agar Peming bisa membebaskan mereka. Tapi sayang sekali seiring berjalannya waktu Peming tidak kunjung bisa membuka formasi ini. Bahkan ini sudah memakan waktu 1 jam guys. Peming beralasan saat ini kekuatannya sedang melemah. Tanpa kecurigaan apapun, Zhong Sheng malah kembali memberikan Peming hartanya. Setelah menerima itu semua, Peming kembali meningkatkan serangannya. Tapi dia itu malah kelelahan, sepertinya ini hanyalah akal-akalan dari Peming saja. Agar kedua orang itu tidak keluar dari formasi. Zhong Sheng dan Chu Xing pun pada akhirnya sudah kehabisan kekuatan karena bagaimanapun mereka sudah lama berada di dalam formasi ini. Sadar kalau kekuatan mereka sudah tidak berdaya lagi, Peming pun langsung menggunakan jimatnya untuk menghancurkan formasi ini. Pada akhirnya kedua orang ini pun terbebas. Peming meminta maaf karena membutuhkan waktu yang lama untuk menyelamatkan mereka. Meski begitu, Zhong Sheng tidak peduli dan memilih untuk pergi demi mencari harta karun. Tidak ingin ketinggalan, Peming pun segera menyusulnya dan tidak begitu lama mereka pun sampai di sebuah tempat yang dimana di tempat itu banyak pintunya yang terbuat dari batu hitam kuno. Mereka yakin harta di dalam sana pasti akan langka. Peming meminta untuk tidak khawatir karena yang kuatlah yang bisa mendapatkan harta itu. Ketika Peming berusaha membuka pintu di sana, dia malah diserang oleh Chu Xing.
Sayangnya dia itu telah salah memilih lawan karena sejak tadi Peming sudah menyembunyikan kekuatannya. Pada akhirnya Peming pun tanpa ampun menggunakan segel harta untuk mengalahkannya dan juga menghancurkan pintu itu. Ye, 这句话应该我来说吧。 Sayangnya Cu Xing ternyata masih hidup dan kembali melancarkan serangannya. Melihat mereka lenyap, Cu Xing senang karena akhirnya dendamnya sudah terbalaskan. 哦，是什么下场？ Namun Peming malah menertawakan perkataannya karena sejak kapan dirinya kalah darinya. Di sana Jing Yao juga menggunakan kekuatannya untuk menyerang Cu Xing. Sayang sekali di saat mereka sudah hampir menang, sebuah formasi muncul untuk mengikat mereka yang ternyata itu berasal dari Zhongsheng. 这是老夫以数千生魂炼制的鹿灵血阵。 Dengan formasi susunan darah yang dia miliki, mereka itu tidak akan bisa melarikan diri. Cu Xing meminta untuk langsung menghabisi mereka saja. Namun Zhongsheng malah menyerangnya karena menganggap Cu Xing tidaklah berguna. Pada akhirnya Peming pun tahu bahwa Cu Xing adalah gadis dari sekte hantu. Zhongsheng kembali melancarkan serangan untuk menghabisi Peming. Namun dia terlalu meremehkannya karena di saat itu juga Peming melancarkan serangan balik. Tidak hanya itu, dia juga menyerap habis energi spiritual Zhongsheng miliki. Berkat semua itu Jing Yao pun terbebas dan Peming tidak ingin membiarkan mereka hidup. Ia pun segera menggunakan senjata yang baru saja dia dapatkan, yang mana dia berencana untuk meledakkan ketiga senjata itu. 我的复魂枪！ 快住手！你也会死的。 Zhongsheng mencoba untuk melawan, tapi semua itu sia-sia saja. Karena yang dia lawan bukanlah orang sembarangan, melainkan adalah bos Peming. Pada akhirnya Peming pun berhasil mengalahkan mereka dan juga mendapatkan begitu banyak harta dari cincin penyimpanan ini. 秦师兄，你太厉害了！ Namun ternyata di saat Peming dan Jing Yao lengah, tiba-tiba Sun Yang kembali bangkit dan menembakkan sebuah serangan pada Jing Yao. Sebelum pergi dia mengatakan kalau serangan itu merupakan sebuah kutukan yang telah ia tempelkan kepada tubuh Jing Yao. Diketahui siapapun yang telah terkena kutukan itu, maka hidupnya sudah tak lama lagi. 秦师兄， Seketika Jing Yao merasa kedinginan disertai munculnya aura dingin dari tubuhnya. Peming tak tinggal diam, dia mencoba menyembuhkan Jing Yao dengan esensi apinya. Akhirnya tak membutuhkan waktu lama, Jing Yao kembali sadar. Jing Yao bertanya kepada Peming apakah yang tadi dia keluarkan. Peming menjawab kalau cahaya tadi merupakan sebuah metode bela diri yang mempunyai semacam keterikatan dengan kekuatan spiritual dari mereka. Jing Yao lalu berdiri dan membaca beberapa kata dari tulisan yang muncul di sana. Ternyata itu adalah teknik Xuan Jin Huayin. Tentu saja Jing Yao ini tahu betul tentang teknik tersebut yang memiliki kegunaan bisa menyembuhkan semua jenis kejahatan di dunia ini. Namun untuk melatihnya ataupun menggunakannya dibutuhkan dua orang praktisi keselarasan seperti Yin dan Yang. Tak basa-basi lagi, keduanya pun langsung mencoba mengaktifkannya dengan mengalirkan semua daukinya dan merasakan semua aura Yin dan Yang di tempat ini. 那就是谁？ Alhasil bersamaan dengan itu artefak berbentuk telur yang ada di sana juga mulai menyerap semua esensi dan juga semua kejahatan dari tubuh mereka. Ternyata selain melenyapkan kejahatan, teknik tersebut juga bisa meningkatkan kekuatan Peming hingga berhasil menghilangkan semua kutukan dari sekte hantu pada tubuh Jing Yao. Jadinya karena masalah sudah selesai, Jing Yao pun lantas memutuskan dan mengajak Peming untuk pergi dari tempat ini. 既然没事，我们也该离开这里了。 Namun sebelum itu tiba-tiba artefak telur bereaksi dan sontak Peming pun mengambil artefak tersebut. Jing Yao mengatakan bahwa artefak ini ternyata telah terhubung, yaitu dengan dauki mereka dan menjadikannya bereaksi mendekati Peming.
Di sana artefak itu pun tiba-tiba bergerak kemudian terbang ke atas serta memunculkan sebuah proyeksi dari beberapa bentuk rubah. Menurut Jing Yao, pemandangan yang mereka lihat sebenarnya adalah penglihatan kuno. Yang akhirnya semua rubah pun berkumpul dan bergabung menjadi satu rubah yang sangat kuat. Tapi meski begitu Pei-Ming mengira mengenai kesadaran rubah ini yang belum sempurna. Jadinya Pei-Ming pun memutuskan untuk menembakkan sebuah cairan yang berasal dari labu gioknya. Dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba sebuah goncangan pun muncul disertai dengan riak energi yang sangat kuat. Pei-Ming tahu betul bahwa hewan yang ada di dalamnya tentu saja memiliki kekuatan yang tiada tara. Yang mana jika saja nanti telur ini menetas maka pasti akan mengguncang seluruh dunia. Jing Yao mengira hewan yang ada di dalam telur tersebut setidaknya memiliki kekuatan di ranah level 8. Hal itu diketahui karena hanya kekuatan level 8 lah yang bisa memicu sebuah petaka guntur dari langit. Yang akhirnya satu hentakan tembakan petir pun terjadi. Setelah selesai, Pei-Ming kemudian mengambil telur tersebut yang jelas saja menurut Jing Yao bahwa di masa depan Pei-Ming ini pasti akan menjadi praktisi kuat. Dengan begini, Pei-Ming pun berharap bahwa nantinya ketua sekte Bai Qiao tidak lagi menganggap remeh dirinya. Scene kemudian berpindah di dalam hutan. Terlihat semua murid telah terbantai oleh kekejaman Ming Yu. Dia beserta klan darah tentu saja mencari beberapa harta yang salah satunya peta harta karun. Di sana kita juga melihat adanya patriark sekte darah yang juga tertarik dengan peta harta itu. Ia lalu mengambilnya kalau peta yang ada di tangannya sebenarnya adalah kunci ke aula utama artefak kuno. Alhasil setelah mendapat satu, sang ketua pun memerintahkan kepada yang lainnya agar mencari juga peta yang lain. Di sana Ming Yu lalu memanggil ketua Pang hingga menyinggungnya mengenai kegagalan tetua Peng yang sebelumnya telah kalah dari Pei-Ming. Ming Yu mencoba menanyakan alasan tentang tetua Ming Yu kok ada di sini ya, di mana diketahui sebelumnya bahwa tetua Peng tengah menjalankan sebuah tugas. Awalnya tetua Peng enggan menjawabnya, namun karena ketua sekte menanyakannya, maka ia pun langsung menjawab bahwa dia telah gagal menjalankan tugas. Karena hal itu disebabkan oleh si Pei-Ming. Sontak setelah mendengarnya, sang ketua pun menjadi marah dan langsung menyerangnya. Sang ketua murka karena tetua Peng tidak bisa melakukan tugas penting darinya. Ming Yu terus saja mengoceh dan mengatakan kalau tetua Peng tidak berguna karena selalu mencari alasan tentang kegagalannya. Namun selain tetua Peng, sang patriark juga menyalahkan Ming Yu karena dia sebelumnya juga telah gagal membantai Pei-Ming sehingga Pei-Ming itu sudah tumbuh menjadi kuat yang tentu saja sangatlah berbahaya. Alhasil karena seperti ini Ming Yu kemudian memutuskan untuk membantai Pei-Ming demi membuktikan kalau dia tidaklah memiliki hubungan dengan dirinya. Di sela obrolan mereka di sana muncul Sun Yang yang akhirnya sampai setelah tadi berhasil kabur dari kejaran Pei-Ming. Dia langsung mengatakan tujuan kedatangannya yang hanyalah ingin bergabung dengan mereka untuk membantai Pei-Ming. Patriark sekte darah pun setuju dan ia memberikan semua tugasnya tersebut kepada mereka. Scene kemudian berpindah di tempat Pei-Ming. Di perjalanan dia menemukan adanya dua kelompok yang tengah bertikai. Namun Pei-Ming tidaklah menghiraukannya dan hanya menontonnya dari atas langit. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.